Terima kasih sahabat yang sudah menulis di kolom komentar podcast Dr. Alia _THT official. Jadi baru kali ini kita akan ngebahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang sudah Anda ketik di kolom komentar. Langsung saja kita simak jawaban dari Dr. Vita spesialis saraf hanya di podcast Dr. Alia _THT official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, gimana kabarnya? Sudah lama ya tidak berjumpa dengan Dr. Vita. Dan kali ini kita akan ngebahas tentang beberapa komen yang sudah masuk di part 2 kemarin ya. Jadi sekarang kita sudah ada di part 3 tentang nyeri punggung. Assalamualaikum Dr. Vita. Waalaikumsalam Mbak Kiki. Sehat dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tentunya sahabat juga ya. Alhamdulillah, kita semua mendoakan semuanya sehat walafiat seperti itu. Oke deh, langsung aja ya sahabat. Terima kasih banyak untuk sahabat yang sudah komen, dan sekarang langsung dijawab oleh ahlinya, yaitu Dr. Vita spesialis saraf. Di sini sudah ada Otoy @privat. Dok, saya mau tanya, saya ini kan pekerja keras. Kenapa ya kalau udah ngerasa capek sering nyeri punggung bagian tengah? Itu penyebabnya gara-garanya postur tubuh yang cenderung membungkuk. Terkadang kalau sakit punggung itu saya susah jalan dan susah nafas. Nah, solusinya ini gimana nih dokter? Oke, baik Mbak Kiki dan sahabat sekalian, kita mengingat lagi ya. Jadi nyeri punggung bawah yang paling banyak penyebabnya adalah nyeri punggung bawah non-spesifik. Dan itu disebabkan karena tegangnya otot-otot di punggung. Nah, selain itu seperti postur tubuh yang kurang baik, kemudian duduk terlalu lama, lebih dari 20 menit ya. Nah, itu bisa menyebabkan tegang otot-otot punggung, dan itu mempengaruhi struktur-struktur di sekitarnya yang peka nyeri. Sehingga terjadilah nyeri punggung. Oh, jadi postur membungkuk, sering membungkuk itu pun juga mempengaruhi ya Bu Dokter ya? Betul. Oke, jadi untuk sahabat di sini sebagai reminder juga ya, untuk melakukan gerakan itu nggak boleh monoton. Jadi nggak boleh membungkuk terus gitu ya Bu Dokter ya? Ya, betul. Jadi alangkah baiknya menjaga tulang punggung itu dalam kondisi tegak secara anatomis. Oh, oke. Istilahnya secara anatomis gitu ya. Itu secara medisnya ya, bahasa kedokterannya gitu ya. Kalau bahasanya host nggak boleh sering-sering gitulah ya. Oke, yang kedua ini Bu Dokter, berapa batasan usia tua sehingga nyeri yang bagaimana yang harus segera ditanganin atau prioritas? Apakah nyeri itu dipengaruhi oleh bobot aktivitas seseorang atau juga dipengaruhi faktor genetik? Wow, ini banyak juga ya. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Jadi betul sekali bahwa usia juga harus diperhatikan pada kasus nyeri punggung bawah terutama ya. Nah, di sini kita mengenal red flag, bendera merah. Bendera merah. Jadi red flag ini adalah suatu warning atau tanda bahaya ketika kita menjumpai kasus nyeri punggung bawah. Dan kita harus lebih agresif, lebih aware, agresif dalam tata laksana nyeri punggung bawah. Diperiksakan lebih lanjut, diberikan tata laksana atau terapi yang lebih lanjut juga. Nah, red flag itu ada beberapa hal. Kita menyingkatnya secara sederhana dengan tuna fish. Tuna fish. Ikan tuna. Oh, ikan tuna. Tapi ini kayak kepanjangan gitu ya. Singkatan. Betul. Mnemonik. Oh, oke. Baik, apa saja tuna fish. T adalah trauma. Artinya adanya benturan pada punggung. Nah, kita harus waspada. Kecelakaan misalnya. Jatuh. Ya. Lalu U adalah unexplained weight loss. Artinya penurunan berat badan yang drastis. Oh, oke. Misal dalam 2 bulan turun berat badannya 6 kilo. Nggak bisa dijelasin ya, berat badan 6 kilo padahal dia nggak lagi diet misalnya. Nah, kita harus waspada dengan kondisi seperti ini.
Oh, jadi berat badan turun dalam 1 bulan 6 kilo ini sebenarnya itu sudah menjadi warning ya Bu Dokter ya? Ya, jadi penurunan berat badan yang drastis gitu. Oke, tadi udah T, U, sekarang N. Neurologic symptom atau adanya gangguan saraf. Misalnya tidak bisa menggerakkan kedua tungkai. Kemudian ada rasa kebas atau rasa panas dari ujung jari kaki hingga ke atas, atau adanya gangguan pada buang air kecil maupun buang air besar. Itu adalah beberapa gejala saraf yang harus diwaspadai. Lalu A, age, usia. Ini yang tadi sesuai pertanyaan. Ya, jadi pada usia kurang dari 18 tahun dan usia lebih dari 50 tahun jika mengalami nyeri punggung bawah, harus kita segera periksakan lebih lanjut. Kita harus mencari penyebab dari nyeri punggung bawah yang ada. Oke, jadi usia ini kalau misalkan di sekitar 20 tahun itu ternyata masih bisa ya untuk nyeri punggung gitu ya Bu Dokter ya? Bisa. Jangan dikira misalkan saya masih muda, masih kayaknya nggak bakal kena nyeri punggung gitu ya Bu Dokter? Justru red flag. Justru red flag. Justru kita perhatikan red flag. Ya. Oke, tadi tuna, sekarang F, fever atau demam. Ada nyeri punggung, ada sakit punggung, ada gerah boyo, ada panas badan. Hati-hati, segera periksakan. Wah. Iya. Berarti sakit saraf itu pun juga bisa menyebabkan demam. Betul. Lalu I, immunocompromised. Dalam hal ini adalah kondisi tubuh, kondisi imun tubuh sedang rendah-rendahnya. Begitu, biasanya terkait adanya penyakit lain. Nah, itu karena ada penyakit lain. Betul. Jadi dia mungkin makin turun gitu ya. Untuk staminanya. Sehingga stamina atau imunitasnya saat itu sedang rendah atau turun. Lalu S, steroid. Dalam hal ini adalah obat-obat jenis steroid jika digunakan jangka panjang atau menggunakan obat-obat steroid ini dengan jarum suntik atau penggunaan obat secara intravena. Jadi obat-obat secara steroid tentu periksakan ya. Saya sedang menggunakan obat jenis steroid jangka waktu lama, saya ada nyeri punggung. Nah, harus waspada kita. Harus waspada. Oke. Nah, yang terakhir nih Bu Dokter. History, artinya adanya penyakit lain. Contoh, tuberkulosis. Kita Indonesia negara tropis ya, ada banyak kasus tuberkulosis di sini. Kemudian history atau adanya penyakit lain seperti HIV. Atau penyakit infeksi lainnya. Nah, kalau tadi sesuai pertanyaan ini, apakah ini semua dipengaruhi oleh faktor genetik? Tidak. Oh, tidak. Tidak ya, tidak semua dipengaruhi faktor genetik. Berarti kalau misalkan orang tuanya punya sakit saraf, belum tentu anaknya juga bisa mengalami itu gitu ya. Betul. Kalau orang tuanya sakit punggung, belum tentu anaknya sakit punggung. Harus dicari penyebabnya. Oke. Itu tadi sudah menjawab beberapa pertanyaan. Dan yang komentar juga ini ada Ibu Siti Rufaida. Semoga info seperti ini istiqomah sebagai tambahan ilmu dan referensi pencerahan bagi masyarakat. Terima kasih banyak Dokter Vita. Terima kasih sahabat semua. Masya Allah. Ini kalau sharing ilmu seperti ini jadi bermanfaat gitu ya. Banyak manfaatnya untuk sahabat di rumah. Semoga berkenan. Iya, amin. Pasti berkenan. Dan mungkin komentarnya nanti mungkin makin banyak lagi loh dokter. Oke, terima kasih banyak dokter atas penjelasannya. Semoga sahabat yang sudah komentar juga merasa lega atas penjelasan dari dokter Vita. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Kiki dan sahabat semuanya. Gimana sahabat, itu tadi sudah dijawab ya oleh Dokter Vita spesialis saraf. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan komentar. Semoga bisa bermanfaat semua tayangan dari podcast Dr. Aliyah _THT official. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Dan yang paling penting, bagikan jika ini bermanfaat.